Teman saya ngaco terus, Pak. Saya pengen tobat segera itu, Pak. Tapi tidak bisa ya, Pak. Lagi sudah niat mantep-mantep, tiba-tiba diajak keluar, jalan-jalan. Balik lagi ke setelan lama. Akhirnya, kan kamu sering begitu, toksik. Ya memang strateginya apa? Kholwat. Kholwat itu minggir dulu. Kalau kamu merasa tidak bisa melawan pengaruh itu, yang menurutmu itu negatif, ya minggirlah. Entah dengan cara apa, minggirlah. Ya karena kalau kamu sadar itu toksik, beracun, kamu di situ terus, dan kamu tidak bisa melawannya, ya kamu keracunan terus. Pencarian kesempurnaan dan makom-makom suluk. Ada 6 juga. Yang pertama kholwah, yang kedua tafakkur, yang ketiga khauf, yang keempat roja, yang kelima sabar, yang keenam syukur. Ini sebenarnya familiar di telinga kita istilah-istilah ini. Tapi coba kita lihat sebentar. Yang dimaksud makom-makom ini dalam suluk. Yang pertama kholwah. Kholwah itu kita maknai biasanya menyendiri, menghindar dari keramaian. Maksudnya apa? Menghindari hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari Allah. Berarti apa? Kalau kita sudah kuat, tidak teralihkan dari yang selain Allah, berarti kita sudah kholwat sebenarnya. Tapi kalau memang kita tidak mampu, ya kita kholwat beneran. Kita menjauh dulu. Ini pertanyaan sering sekali ditanyakan ke saya. Misalnya begini, Pak, kalau circle saya toksik gimana, Pak? Teman saya ngaco terus, Pak. Saya pengen tobat segera itu, Pak. Tapi tidak bisa ya, Pak. Lagi sudah niat mantep-mantep, tiba-tiba diajak keluar, jalan-jalan. Balik lagi ke setelan lama. Akhirnya, kan kamu sering begitu, toksik. Ya memang strateginya apa? Kholwat. Kholwat itu minggir dulu. Kalau kamu merasa tidak bisa melawan pengaruh itu, yang menurutmu itu negatif, ya minggirlah. Entah dengan cara apa, minggirlah. Ya karena kalau kamu sadar itu toksik, beracun, kamu di situ terus, dan kamu tidak bisa melawannya, ya kamu keracunan terus. Cari alasan untuk kamu berjarak. Biar kamu kuat dulu. Kalau kamu sudah kuat, kamu boleh balik lagi ke circle-mu. Sekarang situasinya terbalik. Bukan mereka mempengaruhi kamu, tapi kamu yang mempengaruhi mereka. Kalau situasinya seperti ini sih, jalan saja sudah. Tidak apa-apa. Nah, sementara kalau kamu masih belum kuat, minggirlah. Itu yang disebut kholwat. Kalau kamu masih belum tahan godaan, minggir. Jadi karena kalau kamu nengah terus, ya tergoda terus. Kamu tidak bisa melawannya. Nah, dalam kholwat ini apa yang dilawan? Yang pertama, objek-objek indrawi. Kesenangan-kesenangan material. Ini sering memalingkan perhatian kita dari Allah. Yang kedua, situasi batin kita. Kadang cinta atau benci seseorang, itu kan mempengaruhi kita dari Allah. Saking senangnya atau saking bencinya, kita sampai lupa pada Allah. Saking tidak senangnya sama orang misalnya, kita tabrak semua yang dilarang oleh Allah. Kita maki-maki, kita menyumpah-nyumpah, kita nyusah-nyusah melakukan hal yang dibenci orang dan lain sebagainya. Kita lupa pada Allah. Jadi dorongan batin atau asumsi batin itu sering justru mengalihkan perhatian kita dari Allah. Yang ketiga, pikiran-pikiran ilusif, kata beliau. Pikiran ilusif itu pikiran yang tidak penting, ilmu yang tidak manfaat, tidak ada gunanya, kamu masukkan semua di kepalamu. Informasi yang tidak ada gunanya, kamu masukkan semua di kepalamu. Itu mengganggu kita. Apalagi hari ini kamu banjir informasi. Sudah tiap hari apa saja, ganti hari, ganti masalah. Yang viral ganti-ganti, kadang-kadang tidak nunggu ganti hari, ganti jam.
Tadi sebelum berangkat ngaji yang viral apa, nanti pulang sudah ganti lagi yang viral apa. Dan kepalamu penuh dengan itu semua. Lo kapan terus kamu sibuk sama Allah? Tidak ada ya kamu ngajak temanmu, yuk jalan yuk sebentar, saya masih sibuk nih. Sibuk ngapain? Sibuk sama Allah. Tidak ada ya. Kesibukanmu pasti tidak tentang itu. Oh, kalau ada yang begitu keren. Makommu sudah lumayan berarti kalau bisa begitu. Nah, coba deh pikiran-pikiran ilusifmu. Atau yang nomor 4 ini menarik kadang-kadang. Kejadian-kejadian ghaib. Istilah beliau sanawihul ghaib. Hal-hal yang mungkin kayak mukjizat luar biasa itu kadang mendistraksi kita dari Allahnya. Jadi jangan dikira karomah-karomah hebat yang luar biasa itu, anugerah yang besar itu, ujian yang sangat besar. Kadang-kadang kita berhenti di situ. Mungkin mengagumi kita yang hebat atau mengagumi orang lain yang melakukan kehebatan itu, justru kita lupa Allahnya. Nah, itu sanawihul ghaib. Kalau sudah begitu, minggir saja. Pak, saya ada sih Pak kehebatan 1-2. Cuma saya itu kalau dipuji orang, kepala saya besar. Lupa diri, sombong. Minggir biar tidak banyak dapat pujian yang aneh-aneh. Tidak usah baca komen-komen biar tidak. Kamu merasa tinggi, merasa besar, merasa hebat. Itu bagian dari sanawihul ghaib. Kemudian yang kelima, waridat. Al-hakiki, intuisi. Tiba-tiba mikir apa, dapat ilham apa, dapat itu sering kadang mengganggu. Pikiran-pikiran yang datang tidak terduga, yang sifatnya negatif. Nah, ini rute pertama, kholwat, menghindari gangguan-gangguan. Minggir dulu. Jadi suluknya diawali dari minggir dulu karena kita masih lemah, masih mudah tergoda. Rute kedua, kalau sudah kholwat apa? Tafakkur. Mulai merenung, berpikir. Siapa aku? Apa hakikat diriku? Kemana tujuanku? Itu kan tafakkur. Ini penting kan ada hadis itu. 1 jam berpikir itu lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Nah, cuma ini jangan jadi alasan kamu malas sholat, malas itu gitu ya. Nanti diajak sholat, sebentar saya mikir dulu. Karena 1 jam mikir itu ya. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan kewajiban-kewajiban, berhubungan dengan keutamaan. Karena kalau kamu ibadah saja tanpa mendaya gunakan akal budimu, akal pikiranmu, ya nanti kamu jadi tidak kritis. Jangan-jangan masih kurang, masih keliru, masih bisa ditingkatkan dan lain sebagainya. Makanya itu lebih utama. Jadi bukan berarti ya saya tidak sholat, tidak apa-apa Pak. Saya mikir saja 1 jam. Saya kuliah saja 1,5 jam. Itu kan lumayan. Itu sudah 70 dibagi 2 tambah jadi 100 tahun ibadah. Itu berarti ayo cara memahaminya awas keliru. Nah, jadi tafakkur. Di antara yang mendekatkan kita pada Allah adalah tafakkur. Khususnya mentafakuri ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya Allah itu yang beliau kutip ya ayat tentang afak dan anfus. Afak itu alam semesta, anfus itu diri kita. Semakin kita paham alam semesta dengan segala mekanismenya, semakin kita sadar bahwa ada pencipta dan pengaturnya. Semakin kita kenali diri kita, semakin kita sadar hadirnya Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu pentingnya tafakkur. Jadi rute kedua tafakkur.